Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir, bisa bersilaturahmi di acara kita yaitu di Forum Pembinaan Nazir Wakaf BWI. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, pertama saya akan ini selamat datang kepada Pak Raji Reza Ilahi dari Badan Wakaf Indonesia, dan pada kesempatan ini, ini juga sudah hadir ya di tengah-tengah kita Pak Arif Rahman yang akan membersamai kita dan juga Pak Raji selama beberapa jam ke depan. Dan juga kepada Bapak Ibu semuanya peserta Forum Pembinaan Nazir Wakaf BWI yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, Ustadz dan Ustadzah sekalian. Insya Allah sore hari ini kita akan belajar langsung ya, mendengarkan pemaparan terkait sosialisasi pendaftaran legalitas Nazir Wakaf Uang bersama BWI. Acara kita pada kesempatan sore hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute sebagai upaya untuk menindaklanjuti acara sebelumnya, yaitu pelatihan dan sertifikasi Nazir Wakaf yang sudah diselenggarakan di beberapa kota, di Jakarta 2 kali, kemudian di Pekanbaru dan juga di Yogyakarta. Insya Allah ini adalah forum lanjutan yang mudah-mudahan dengan forum ini nanti akan lebih mempermudah bagi lembaga Bapak Ibu untuk mendapatkan legalitas sebagai Nazir Wakaf Uang BWI. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja memulai acara kita pada kesempatan sore hari ini. Marilah forum kita pada kesempatan sore hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara kita. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat datang. Ini ada Direktur Wakaf Mulia Institute, Bapak Eko Prianto. Dan juga langsung saja kita akan mulai acara kita kepada Bapak Arif Rahman. Kami serahkan langsung ya untuk forumnya pada kesempatan sore hari ini. Silakan Pak Arif. Terima kasih Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah terdengar jelas? Agak kecil Pak Arif. Agak kecil. Ya. Kalau sekarang gimana? Tapi bisa ini kok, bisa jelas juga. Bisa ya? Ya, oke. Oke. Oke, terima kasih ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli wa nusallim ala rasul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita akan sama-sama diskusi ya tentang bagaimana atau mengapa Nazir itu harus terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Nah, perkenalkan juga, saya tadi sudah dikenalkan, saya di sini sebagai komisioner BWI sekaligus di unit Pusat Kajian dan Transformasi Digital. Bersama saya juga ada Mas Raji Reza Ilahi dari Divisi Pembinaan Nazir. Nanti ini yang akan lebih banyak kalau ngomong pembinaan Nazir, program-program seperti apa nanti akan dibantu oleh Mas Raji. Oke, baik, saya akan share screen ya, izin. Sebentar.
Jadi memang ini kita dalam hal transformasi digital, nah kita ingin semua nazir ini terdaftar dan juga terdaftarnya itu secara digital juga. Jadi kalau sebelumnya nazir itu terdaftar tapi belum mendaftar secara digital, maka sejak awal tahun ini kita sudah memulai. Jadi pendaftaran itu harus secara digital. Dan kita sudah siapkan juga lamannya ya di layanan.bwi.go.id. Tapi sebelum masuk ke bagaimana kita melakukan pendaftaran nazir di BWI, saya akan coba sampaikan dulu beberapa poin. Jadi mengapa nazir harus mendaftar di BWI? Nah, ini yang pertama, ini tentunya untuk memenuhi kewajiban regulasi. Jadi pertama ada peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 2 tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran nazir wakaf uang. Di situ di pasal 2 ayat 1 menyatakan calon nazir wakaf uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan nazir sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Nah, jadi ini wajib ya mendaftarkan diri pada BWI. Nah, tentunya di sini kenapa wakaf uang? Nah, kan wakaf itu ada juga wakaf uang, wakaf bergerak selain uang, dan juga wakaf benda bergerak ya. Jadi kalau wakaf, tapi dalam peraturan ini disebutkan sebenarnya ini semua bentuk aset wakaf ya pengelolaannya. Cuman karena yang sekarang sebelumnya sudah ada nama nazir wakaf tanah yang daftarnya di KUA, jadi untuk membedakannya kita sebut ini wakaf uang gitu ya. Sebenarnya tapi ini kita arahnya ke wakaf produktif sebenarnya. Jadi yang pertama ini wajib pasal 2 ayat 1. Kemudian juga di pasal 4 nazir wakaf uang yang terdaftar di BWI mendapatkan nomor registrasi sebagai bukti legalitas operasional. Nah, ini tentunya bagi teman-teman di nazir tentunya akan lebih tenang ya kalau ada legalitas operasional. Pertama tentunya nanti dari wakifnya sendiri tidak tidak perlu ngeles lah gitu ya. Jadi kita udah tahu kita sudah legal kok gitu. Dengan partner-partnernya juga seperti itu. Kemudian peraturan BWI nomor 1 tahun 2020, ini jadi 2 tahun yang lalu, tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Jadi sebenarnya di sini udah kita sebut namanya pengembangan harta benda wakaf. Jadi semua wakaf ya, wakaf uang, wakaf bergerak selain uang seperti misalnya wakaf saham, wakaf surat berharga gitu ya. Kemudian wakaf tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan lain-lain ya. Nah, itu semuanya jadi masuk namanya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Di pasal 8 dan pasal 9 ayat 1 disebutkan juga di situ bahwa setoran wakaf uang dari wakif yang dilakukan lewat LKSPWU ataupun yang secara tidak langsung itu ditujukan kepada nazir wakaf uang yang sudah terdaftar di BWI. Artinya di sini jika ada transaksi keuangan pun itu syaratnya memang harus sudah nazir yang sudah terdaftar di BWI. Artinya nanti kalau nazirnya belum terdaftar di BWI, ada kegiatan transaksi uang itu berarti di luar coverage dari pembinaan BWI ya. Jadi itu kita jadi agak susah nanti membantunya kalau ada apa-apa. Dan juga tentunya itu nggak legal gitu ya. Kemudian di pasal 24 ini lanjutannya nazir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktur Zakat Wakaf setiap 6 bulan. Ya, ini semua wakaf ya. Sanksi administratif dapat diberikan pada nazir yang tidak melaporkan hingga pencabutan selamanya tanda bukti pendaftaran nazir. Jadi sanksinya kalau tidak melakukan pelaporan ini
maksimal ya. Jadi ada beberapa tahap mulai dari peringatan lisan, kemudian pencabutan sementara, hingga akhirnya pencabutan permanen tanda bukti pendaftaran nazir. Sehingga nazir tersebut sudah tidak mempunyai bukti legalitas untuk operasional lagi. Nah, terkait dengan laporan ini sebenarnya tidak hanya peraturan BWI ya, karena di undang-undang jauh lebih tinggi dari peraturan BWI, itu nomor 41 tahun 2004 memang sudah ada di situ disebutkan bahwa nazir, yang namanya nazir itu memang wajib menyampaikan laporan kepada BWI. Jadi ini penting. Yang pertama ini adalah tentunya untuk memenuhi kewajiban regulasi. Kemudian, nah ini kita belum jalan ya, tapi kita akan praktekkan. Jadi akan mendapatkan, nazir yang terdaftar ini akan mendapatkan sertifikat elektronik. Nah, jadi kira-kira sertifikat elektronik ini mirip-mirip seperti SK-nya Kemenkumham ya. Jadi untuk dokumen pengesahan perusahaan atau pengesahan yayasan lah gitu. Kira-kira ya, ini kita masih sedang difinalkan untuk ininya. Jadi ada sertifikat seperti itu dan kemudian nanti di belakangnya ada hak dan kewajibannya gitu. Jadi seperti ini sertifikatnya, nanti sertifikatnya kita digitalkan dalam bentuk PDF juga ya nanti. Terus kemudian kita simpan juga sertifikat ini di server kita. Sehingga nanti kalau tiap-tiap nazir nanti akan mendapatkan satu QR code. Nah, satu sertifikat, satu QR code. Sehingga kalau misalnya nanti mau dipublikasikan atau diinfokan ke masyarakat itu cukup QR code-nya aja. Jadi dengan QR code nanti orang tinggal capture akan masuk ke gambar sertifikat ini. Jelas gitu. Nah, untuk memastikan lagi bahwa sertifikat ini benar apa enggak, itu tanda tangannya ada digital signature itu, ada QR code-nya lagi di dalam. Bisa di-scan lagi untuk mengetahui bahwa memang itu benar-benar tanda tangan dari Ketua BWI dalam ini Profesor Dr. Muhammad Nuh. Ya, jadi nanti seperti itulah kira-kira. Nah, nanti ini penting nih. Nah, saya sebutkan di berikutnya ya. Nah, kemudian manfaat yang ketiga, ini tentunya tadi dengan kita terdaftar mendapatkan sertifikat itu kita sebagai nazir mempunyai legal standing, terutama untuk pengumpulan atau fundraising wakaf, baik wakaf uang, wakaf melalui uang, ataupun wakaf lainnya ya, wakaf bergerak selain uang, wakaf tidak bergerak, dan lain-lain. Nah, kalau udah punya legal standing, tentunya yang pertama ya lebih tenang dan berkah. Kalau kita nggak ilegal kan pasti nggak tenang gitu ya. Nah, dunia akhirat nggak tenang itu kalau ilegal. Nah, ini kalau ini lebih tenang dan berkah. Juga untuk meyakinkan calon wakif gitu ya, bahwa nazir sudah resmi dan ilegal. Dan juga dapat menjadi alat promosi ini. Jadi QR code-nya tadi itu dapat dilampirkan di mana di setiap materi pemasaran di website, di flyer, di brosur, di laporan, dan lain-lain. Seperti halnya rumah makan halal gitu kan, ada logonya halal. Nanti kita pastikan gini, supaya untuk mengedukasi masyarakat juga, mana nazir-nazir yang resmi, mana yang tidak gitu. Oke, itu yang tiga ya. Kemudian keempat, ini juga tentunya setelah terdaftar di BWI, dapat masuk dalam database BWI, nazir akan terikutkan dalam program pembinaan nazir. Ya, di sini ada beberapa program ya. Seperti pertama misalnya seminar, webinar, atau fokus group discussion, pelatihan dan workshop, baik tentang regulasi, fikih wakaf, pengelolaan penerimaan, dan juga penyaluran manfaat. Kemarin waktu Ramadan kita ada ini juga, di situ ada beberapa pelatihan juga ya. Jadi pelatihan tentang fikih wakaf, tentang regulasi, tentang marketing wakaf, dan juga tentang laporan keuangan kalau nggak salah. Dalam seminggu sekali, berarti ada 4 kali dalam 1 bulan.
Selain itu juga kita banyak mengadakan sosialisasi pembinaan nazir. Ya, jadi tahun ini aja kita sudah banyak ya keliling ke berbagai kota, ke Surabaya, Jogja, Semarang, Bandung, dan juga Jakarta gitu. Nah, ini semester 2 mungkin kita akan lakukan lagi di tempat lain. Kita undang nazir-nazir untuk pertemuan offline ya. Kita akan banyak di situ beberapa hal kita sampaikan lah ya tema. Ya, tidak hanya dari pembinaan nazir, juga dari divisi-divisi lainnya seperti divisi pendataan, divisi hubungan dan sosialisasi, hubungan masyarakat dan sosial dan sebagainya. Kemudian juga ini berpeluang mendapatkan bantuan atau fasilitas dari berbagai pihak melalui BWI dalam rangka peningkatan kapasitas nazir. Nah, jadi kemarin itu ada beberapa rekan-rekan nazir yang akhirnya dipilih oleh BWI untuk mendapatkan bantuan gratis ya untuk sertifikasi profesi nazir yang dilakukan oleh LSP. Ya, baik ada yang dari Kemenak ya ataupun yang kalau kita dapat CSR. Nah, kita dapat CSR juga itu dari Bank Mega Syariah, kemudian ini dalam waktu dekat juga dari Bank Indonesia, dan mungkin nanti akan banyak gitu ya CSR itu yang tentunya itu akan kita salurkan terutama untuk pengembangan kapasitas nazir. Jadi capacity building nazir ini yang penting gitu ya. Tahun ini memang tahun nazir ini bagi BWI. Jadi kita memang sebisa mungkin bagaimana kapasitas dari nazir ini bisa meningkat tajam gitu ya. Baik dari sisi penerimaan, penyaluran, penjagaan maupun pengelolaan ya. Itu yang kedua. Tentunya kalau dia tidak terdaftar ya kita sulit lah menyalurkan ini bantuan atau fasilitas ini. Yang udah daftar aja belum semuanya dapat gitu ya, kan terpilih juga dengan berbagai kriteria gitu ya. Tentunya karena ini bantuan kita juga ya kita inilah sharing ya, ini untuk rekan-rekan nazir yang memang ada keaktifan, ada ini tapi dia memang masih butuh bantuan gitu ya. Nah, selain itu juga akan mendapatkan juga konsultasi dan bimbingan ya. Nah, konsultasi bimbingannya untuk seperti apa? Nah, ini. Jadi konsultasi dan bimbingan yaitu bantuan dan bimbingan setiap ada masalah atau sengketa harta benda wakaf. Ini banyak ini kalau nazir-nazir wakaf tanah ini begitu nanti ada masalah itu entah masalah ruslah, terus masalah sengketa nazir, wakif dan sebagainya gitu ya. Apalagi kalau tanahnya itu seiring waktu udah menjadi tanah yang yang prioritas gitu yang udah tinggi harganya gitu. Nah, itu biasanya kalau udah duitnya gede banyak aja masalah kan. Nah, banyak yang belum terdaftar juga di kita gitu. Jadi karena belum terdaftar ya kita akhirnya ya kita suruh daftar dulu gitu. Nah, tapi kan nggak enak kayak gitu pendekatannya. Tapi kalau udah terdaftar lama ada masalah atau apa kan kita bisa kasih bantuan lah. Tentunya ya bantuan bukan berarti membantu yang salah gitu ya. Tapi ya tidaknya mencarikan jalan keluar lah terhadap masalah-masalah. Jadi kita kalau setiap pleno wakaf itu pasti ada itu agenda untuk keputusan tentang sengketa wakaf. Nah, ada 2 kasus, 3 kasus. Nah, itu tentunya udah kasus-kasus yang memang sudah tereskalasi ya. Nah, jadi kan ada juga yang wewenangnya BWI kabupaten, wewenangnya BWI provinsi gitu ya. Nah, ini yang udah wewenang BWI nasional, BWI pusat itu. Nah, tentunya juga ini yang perlu keputusan yang memang berat gitu. Nah, itu biasa diangkat ke pleno. Kemudian tanya jawab dan konsultasi tentang perwakafan. Nah, tentunya ini akan sangat welcome sekali kita ya dari kalau terdaftar ya pasti akan kita support semaksimal mungkin gitu. Mendapatkan informasi langsung tentang kegiatan dan undangan partisipasi kegiatan BWI. Nah, nanti kalau terdaftar itu nanti akan masuk ke sistem. Ya, memang sistemnya kita masih on progress, masih maksudnya belum sempurna ya. Kita selalu ada beberapa hal yang masih
masih kita harus sempurnakan gitu, harus kita tambahkan. Tapi big picture-nya nanti ke depan itu semua kegiatan atau semua informasi-informasi tentang kegiatan atau undangan itu nanti akan lewat sistem juga gitu. Jadi kalau udah terdaftar, tentunya nanti akan dapat notifikasi setiap ada kegiatan ataupun undangan. Jadi tahu gitu, oh di sini ada ini. Termasuk juga bukan hanya dari BWI ya, mungkin dari najir-najir lain minta tolong diumumkan ini ada kegiatan apa dan sebagainya, itu kita bisa sampaikan di sini sehingga jadi ramai gitu ya. Informasi tentang wakaf ini ya kalau bisa setiap hari itu banyak gitu, ada tentang dari Nazir A melakukan apa, Nazir B peletakan batu pertama misalnya di untuk rumah sakit wakaf di mana gitu. Kemudian bantuan konsultasi untuk pengembangan tata kelola wakaf berdasarkan laporan yang diterima oleh BWI. Nah ini penting juga, kalau sudah menjadi anggota nanti ada kewajiban pelaporan. Pelaporannya itu juga ada dua ya, pelaporan yang sifatnya finansial sama pelaporan yang sifatnya non finansial. Nah saat ini kita baru pelaporan yang sifatnya finansial. Yang finansial ini artinya yang sejenis atau mirip laporan keuangan lah, laporan keuangan tapi dengan format PSAK 112 ya, yang sudah standar akuntansinya untuk wakaf yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Jadi itu yang kita pakai. Jadi tapi kita cuma minta Excel aja untuk upload data, kemudian otomatis nanti sistemnya akan membuatkan laporan-laporan. Jadi ada 4 laporan sesuai PSAK 112, ada laporan pos keuangan, laporan aktivitas, laporan rincian aset wakaf, dan laporan arus kas gitu ya. Nah jadi nanti dari situ kita akan lihat itu ini ada yang aneh di mana nih pengawakaf ini gitu. Nah ini kita nanti akan coba, kalau udah jalan nanti divisi pengawasan atau divisi pembinaan najir akan dapat gitu, sehingga kita dengan laporan itu kita bisa lihat gitu mana yang kira-kira harus kita tingkatkan gitu ya, aspek mana gitu. Nah ini penting juga. Yang keenam, tentunya ini membantu pengembangan wakaf nasional. Jadi dengan pemberian laporan wakaf akan membantu dalam pembuatan performansi agregat ya. Jadi disatuin semua tuh dari najir-najir. Kalau najirnya yang terdaftar itu sekarang kan 320-an lah ya. Ini tapi yang sekarang dalam antrian juga cukup banyak, itu udah hampir 100 juga gitu ya. Jadi lama-lama makin banyak najir terdaftar, kita juga akan senang gitu ya, karena kita berarti nanti laporan agregat wakaf nasional ini bisa lebih akurat gitu, baik dari si penerimaannya, hasil pengelolaan maupun penyaluran. Nah, jadi pelaporan ini dengan adanya data-data laporan tersebut akan mendukung juga akurasi dan percepatan indeks wakaf nasional dan indeks wakaf core principle ya. Jadi indeks wakaf nasional IWCP ini sebagai alat ukur kita ya untuk melihat pertumbuhan perkembangan wakaf dan juga aspek-aspek mana yang perlu diperbaiki gitu ya. Indikator sisi mana yang lemah sehingga itu bisa menjadi program yang tepat guna. Nah ini penting ini, kalau kita punya indikator gini kan enak kita kerja gitu ya. Jadi ada sasarannya, terus ada hasilnya seperti apa. Ya, jadi ini indeks ini cuman indeks ini dapatnya kan dari data ya. Jadi kalau datanya laporannya lengkap akan semakin baik gitu. Itu. Dan yang ketujuh tentunya, nah ini dapat ikut juga menjadi anggota asosiasi. Kita ada dua lah ya, kita ada forum wakaf produktif, ini untuk lembaganya ya. Lembaganya itu bergabung di forum wakaf produktif. Sini ketuanya dari Dompet Duafa, ada juga dari Rumah Wakaf, dari Sinergi Foundation, dari Wakaf Salman ya, Wakaf Al Azhar dan sebagainya. Penting ini kita networking ya. Jadi kalau bisa bergabung bersama pejuang-pejuang wakaf kan asik gitu ya. Kalau mereka itu kalau kemarin tuh kumpul di
acara yang disponsori Kemenak gitu, 3 hari kumpul itu saya ditanya masukannya apa. Salah satu masukannya selain dapat pelatihan, dapat sertifikasi, juga dapat ini brainstorming karena ngobrol-ngobrol di luar ngopi-ngopi gitu ya, di kamar atau di apa, sharing-sharing gitu antara pejuang-pejuang wakaf ini. Jadi ya itu bisa menimbulkan apa ya, menambah inspirasi dan juga menambahkan motivasi gitu ya. Nah, jadi itu apa hal yang uh, invaluable gitu ya, tapi itu berguna untuk mengembangkan wakaf. Yang satu lagi adalah ini ANI ya, Asosiasi Nazir Indonesia. Kalau ini yang bergabung di sini adalah perorangannya. Tadi kalau Forum Wakaf Produktif lembaganya, di ANI ini perorangannya. Jadi apa? Kayak Ikatan Dokter Indonesia gitu kan. Ikatan dokternya sih ada, tapi Ikatan Asosiasi Rumah Sakit juga ada gitu. Nah, dokter kerja di rumah sakit, tapi dia kan melekat di dokter di pribadinya, walaupun dia pindah-pindah rumah sakit, dia tetap jadi dokter gitu ya, punya apa sertifikat dokter gitu. Demikian juga notaris dan sebagainya. Nah ini Nazir pun begitu gitu ya. Jadi ini dimotorin juga teman-teman wakaf mulia ya kemarin untuk ANI ini juga sudah terbentuk baru-baru ini dan alhamdulillah pesertanya juga luar biasa. Jadi ini dengan ikut ini juga pasti banyak manfaat nanti karena mereka juga sebagai asosiasi punya program-program kerja yang akan sangat membantu pengembangan perwakafan di Indonesia gitu ya. Nah ini proses pendaftaran Nazir. Jadi pertama itu mendaftar di layanan .bwi.go.id. Nah itu ya. Kalau belum punya apa login, berarti harus register dulu. Itu registernya ini kita pakai NIK ya, bukan pakai email, bukan pakai apa, pakai NIK. Kemudian setelah mendaftar dan kemudian login, mengisi profil nazirnya ya, profil lembaga nazirnya. Itu apa, di alamatnya di mana, nama ininya, nama nazirnya apa, terus kemudian lain-lain lah, ada beberapa pertanyaan di situ. Kemudian disimpan, otomatis sudah masuk sebagai pendaftar sementara gitu ya. Belum disetujui tapi dalam proses pendaftaran. Kenapa belum disetujui? Karena masih belum lengkap, masih baru isi profil. Nah, yang supaya lengkapin, yang berikutnya adalah mengisi data pengurus. Itu penting juga, karena kita pengen tahu akuntabilitasnya ya. Nah, kita minimal 3 pengurus ini, karena kalau daftar di sini, ini syaratnya harus ini ya, harus berbentuk badan hukum atau perkumpulan. Nggak bisa ini personal, nggak bisa. Jadi harus berbentuk badan hukum, yaitu yayasan kalau untuk Nazir ini. Jadi di situ kalau yayasan kan pengurusnya ada 3 ya, ketua, sekretaris, bendahara gitu ya, minimal itu. Jadi itu yang harus dilaporkan. Kemudian juga melengkapi dokumen-dokumen. Nanti saya sampaikan apa dokumen apa aja yang ada, yang harus dilengkapi. Setelah itu, setelah lengkap semua, maka akan ada proses penjadwalan presentasi dan juga wawancara. Nah, setelah dijadwalkan kapan, nanti akan melakukan wawancara. Nah, alhamdulillah kalau dulu kita offline ya, datang ke BWI kan lumayan jauh tuh kalau yang dari luar kota gitu. Nah, kalau sekarang ini udah apa, pakai Zoom meeting saja udah oke ya. Nah, kemudian setelah itu pendaftaran disetujui dan mendapatkan sertifikat Nazir ya tadi, terutama nanti digital sertifikat. Kemudian Nazir melaporkan kegiatannya setiap 6 bulan. Demikian ini proses pendaftaran Nazir. Nah, ini persyaratan dokumennya ada 12 ya. 1, akta yayasan. Kedua, company profile. Oh, 13 ini 8-nya 2 kali nih. Company profile, ketiga NPWP, keempat SK Kemenkumham ya untuk yayasan. Kelima, ini juga penting ini, rekomendasi dari LKS PWU. Nah, siapa itu LKS PWU? LKS PWU itu adalah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Itu ada sekitar 24 kalau nggak salah sekarang ini ya di Indonesia. Termasuk umumnya bank-bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia, ada lagi Bank Syariah BTN, Bank Mega Syariah gitu ya, Danamon Syariah.
Juga ada beberapa BPRS ya, situ BPRS yang sudah menjadi anggota dari LKSPWU. Juga ada surat keterangan domisili dari kelurahan, yang penting juga. Kemudian surat permohonan tentunya ya, surat permohonan untuk menjadi nazir wakaf uang yang resmi gitu ya. Nah yang ke-8 ini ada rencana kerja ini, karena kita ini kan fokusnya ke wakaf produktif. Jadi memang harus ada rencana bisnisnya seperti apa. Rencana kerja ini seperti bisnis plan lah gitu. Nah, di situ kita pengen tahu ini nanti akan bergerak di bidang apa gitu, produktifnya, aset-aset wakafnya apa aja nanti kebanyakan yang akan dikumpulkan dan sebagainya gitu. Dan bagaimana pengelolaannya juga dan siapa makuf alaihnya gitu. Nah, itu kita akan coba explore di wawancara nanti biasanya. Kemudian yang ke-9 ini adalah sertifikat kompetensi profesi nazir yang minimal 2 ya. Nah, inilah pentingnya jadi kita bisa apa kenapa harus dia mempunyai sertifikat kompetensi profesi nazir? Yang pertama ini adalah untuk supaya nazirnya itu kita bisa pastikan dia mempunyai kemampuan. Kemampuan yang memang sudah kita standarkan minimum requirement-nya seperti itu gitu dalam mengelola wakaf. Nah, penting ini karena kalau dia nggak punya kemampuan nanti salah-salah kan repot juga kita. Nah, jadi eh, apa dengan adanya sertifikat kompetensi ini, insya Allah itu standarnya nggak jauh beda gitu ya. Jadi dan yang kedua ini juga penyamaan persepsi lah, penyamaan persepsi secara nasional. Bagaimana sih kita ini seharusnya mengelola wakaf? Nah, apa yang dikerjakan di sertifikat kompetensi ini, sertifikasi ini sebenarnya ini minimum ini. Kalau mau lebih bagus lagi ya harus ada terobosan-terobosan gitu di selain yang ini. Tapi intinya dengan yang minimum ini aja kalau lihat dari feedback peserta yang sudah 600 lebih ya, 600 orang ya, itu feedbacknya semua merasa sangat bermanfaat gitu ya. Kalau dikasih poin 1 sampai 5 itu 4,9 ininya ratingnya gitu ya. Nah, kita setiap ada kegiatan sertifikasi kita minta feedback. Jadi dari 600 orang itu itu feedbacknya itu semua sangat bermanfaat dan semua merasa ini banyak hal yang baru diketahui ya. Baru diketahui ataupun ada yang selama ini juga udah praktek, udah prakmasan tapi ternyata baru tahu ilmunya gitu. Jadi praktek itu cuma ngikutin tradisi aja gitu, tapi ilmu seperti apa, hakikatnya seperti apa ya itu baru tahu. Nah, makanya kita penting juga untuk Nazir ini ikut di sini gitu. Nah, ini termasuk yang diadakan oleh Wakaf Mulia ya sebagai partner dari Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia itu ya. Nah, itu termasuk yang aktif nih Wakaf Mulia ini sudah berapa kali gitu ya dilakukan, sudah ada sekitar 200 orang lah yang ikut dari Wakaf Mulia dari total 600 tadi. Kemudian berikutnya adalah surat pernyataan bersedia diaudit. Nah, ini penting juga tapi kita nggak akan audit terus semua ya. Kita repot kita kalau kayak gitu. Costnya juga besar ya. Tapi mungkin nanti kalau ada kasus atau mungkin juga kita random ya untuk audit itu. Kemudian juga surat pernyataan bersedia memberikan laporan data bulanan. Nah ini kita bulanan sebenarnya ada programnya, tapi kitanya yang belum siap gitu. Jadi ya mungkin pernyataannya dulu gitu ya. Nah, sementara ini kita masih mengencourage Nazir untuk memberikan laporan pengelolaan wakaf 6 bulanan. Ya, jadi kemarin itu memang karena ini baru ya didigitalkan, jadi memang adalah atau pertanyaan-pertanyaan, adalah hambatan-hambatan dari para Nazir yang nggak semuanya juga terlalu memakai teknologi digital ini bisa lancar gitu ya. Tapi alhamdulillah kita selalu adakan ini kok, adakan forum-forum dengan adanya online ini kan lebih enak juga gitu. Seminggu waktu bulan Juni ini di awal-awal itu setiap minggu kita adakan technical assistance lah ya untuk laporan. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan mempunyai dana minimal 30 juta. Ya, jadi nanti juga dilihatkan gitu kopi banknya 30 juta. Ya, ada juga yang nyetor 30 juta terus diambil lagi gitu. Ada juga gitu. Tapi ya ini asalkan bahwa minimal operasionalnya si wakif itu 30 juta itu sebenarnya sangat minim juga lah kalau untuk kondisi sekarang ya. Jadi,
Untuk Nazir 30 juta, wah dia nggak terlalu nggak terlalu berat sebenarnya. Nah, tapi ini penting supaya memang ada kredibilitas lah dari si Nazirnya tersebut. Nah, demikian itu kira-kira ya sosialisasi awal nih untuk mengapa Nazir harus mendaftar di BWI. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nanti kita bisa masuk sesi tanya jawab. Dari saya itu dulu ya. Saya mohon maaf kalau salah-salah. Jazakumullahu khairan kasiron ya. Jadi semoga terima kasih semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian, mungkin ada tambahan dari Mas Raji. Silahkan saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih Pak Arief. Silahkan dari Pak Raji kalau ada yang mau disampaikan. Sekalian ini agar teman-teman dari Nazir Wakaf juga kenal nih ya sama Pak Raji. Meskipun sebelumnya juga sudah banyak berinteraksi ya di pelatihan dan sertifikasi Nazir. Ada yang mau disampaikan Pak Raji? Baik, terima kasih Bu Isna, Pak Arief atas kesempatannya. Mohon izin Pak Arief. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya, Bu Isna, Pak Arief ya? Jelas, Pak. Baik, alhamdulillah. Mungkin saya langsung praktek ya Pak Arief, izin. Ya. Baik. Ini menambahkan dari materi yang disampaikan Pak Arief Rahman tadi, bahwa teman-teman di Nazir, mungkin calon Nazir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia, terus untuk Badan Wakaf Indonesia itu di pusat itu terdaftar untuk Nazir Wakaf Uang. Nah, untuk Nazir Wakaf Tanah atau tidak bergerak itu daftarnya by object ya. Teman-teman harus bedakan. By object itu dalam artinya di sini ada klarifikasi untuk luasan tanah wakaf. Nah, gitu. Jadi misalkan 2 hektar ke atas itu terdaftarnya di Badan Wakaf Indonesia untuk wakaf tanah. Ya. Terus Badan Wakaf Indonesia Pusat. Nah, di bawah di 1 hektar ke atas itu Badan Wakaf Indonesia Provinsi. Nah, terus di bawah 1 hektar sampai 0 itu ada Badan Wakaf Indonesia Kota dan Kabupaten. Nah, itu untuk wakaf tanah. Nah, tentu wakaf tanah itu harus terdaftar dulu di KUA ya. Jadi harus dilegalkan di KUA. Itu ada ikrar wakaf serta akta ikrar wakaf serta pengesahan nazir. Nah, itu Bapak Ibu nazir harus mengetahui untuk penjagaan aset wakaf. Jadi kalau ada aset tanah wakafnya saat ini belum terdaftar di KUA, segera daftarkan. Ya, tentu daftarkan itu untuk mendapatkan legalitas yang terdaftar di negara Indonesia. Ya, karena kita menganut hukum formal, yaitu hukum berdasarkan Undang-Undang 41 tahun 2004. Ya, jadi harus terdaftar di KUA serta terdaftar di BWI untuk mengurus legalitas tanah wakafnya nanti ke BPN harus ada itu dia surat dari Badan Wakaf Indonesia. Itu satu. Nah, yang kedua untuk berkaitan hari ini kita berbicara untuk Nazir Wakaf Uang. Nah, Nazir Wakaf Uang itu terdaftarnya di Badan Wakaf Indonesia Pusat. Nah, tidak melalui KUA. Jadi langsung ke Badan Wakaf Indonesia Pusat. Linknya di sini, layanan bwi.go.id atau bisa Bapak Ibu akses dari bwi.go.id. Nanti klik layanan online Nazir. Nah, itu ada layanannya, nanti akan daftar akun dulu. Nah, daftar akunnya nanti saya akan kasihkan manual booknya Pak Eko dan Bu Isna. Nanti teman-teman bisa lihat untuk manual booknya itu sudah lengkap kami sampaikan untuk pendaftaran Nazir Wakaf Uang yang baru. Nah, jadi dan langsung saja saya praktekkan ini yang betul yang disampaikan Pak Arief Rahman tadi ada 13 persyaratan. Nah, kami di sini sudah menyampaikan, sudah memberikan template juga Bu Isna
kami sudah sampaikan di sini bahwa rencana kerjanya seperti ini loh, kayak gitu. Profilnya lengkap seperti ini loh, kayak gitu. Terus kami kasihkan juga contoh Kemenkumhamnya kalau ada nazir yang belum melihat, kayak gitu kan, berkas Kemenkumham, terus template-template untuk surat pernyataannya kami sediakan juga, kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa akses ya dari sekarang, nanti kami sampaikan linknya juga di grup. Nah, terus sudah masuk ke menu pendaftaran, ya kan? Silakan Bapak Ibu lakukan pendaftaran. Nah, lakukan pendaftaran ini. Nah, ini untuk try ya di kami bahwa sini sudah saya pernah daftarkan untuk try-nya. Nah, silakan lakukan. Ini sudah ada profil Nazir. Nah, Bapak Ibu silakan klik pendaftaran di awal, pendaftaran Nazir, klik tambah. Nah, di sini akan muncul profil Nazir. Nah, profil Nazir ini klik baru, jenis Nazirnya wakaf uang ya. Terus kategorinya badan hukum atau organisasi. Nah, kalau misalkan wakaf tanah tadi bisa perorangan dia. Tuh, perorangan juga terdiri dari 3 orang ya. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Tapi karena Bapak Ibu ini terdaftarnya adalah wakaf uang, untuk saat ini sosialisasinya itu langsung klik aja Nazir Wakaf Uang. Tentu kalau untuk pendaftaran wakaf tanah juga Bapak Ibu harus mendaftarkan juga melalui online ini ya. Nah, persyaratannya juga berbeda nanti. Oke, kita Nazir Wakaf Uang, terus kategorinya badan hukum. Nah, terus misalkan di sini lembaga kenaziran BWI tahun berdiri 2004, alamat TMII Jakarta Timur. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu mengisinya secara lengkap ya. Nah, terus provinsinya di Jakarta. Kota Kabupaten Jakarta Timur. Nomor telepon. Ini saya masih pribadi ya. Nah, kalau sudah diisi semua, jangan lupa dicentang ini. Ada Bapak Ibu, ada teman-teman Nazir itu yang nanyakan ke saya, Mas ini kenapa nggak bisa kayak gitu kan? Padahal udah lengkap, udah disimpan nggak bisa itu. Maaf input data dengan lengkap. Nah, sampai berulang kali dia coba tidak bisa-bisa, taunya lupa dicentang di sudut kirinya. Jadi kadang ada yang terlewat. Kalau sudah, ini tinggal disimpan, klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, statusnya ada. Statusnya dokumen belum lengkap. Nah, dokumen belum lengkap ini Bapak Ibu silakan upload. Uploadnya ini klik yang hijau. Ya kan? Klik yang hijau. Misalkan dokumen di sini saya sampaikan ini ya untuk dokumen NPWP. Ini misalkan ya, PWP ya. 000. Ini isi datanya dengan lengkap ya Bapak Ibu ya nanti ya. Ini saya contoh. Nah, misalkan ini. Sip. Nah, ini saya upload. Ini ada keterangannya Bapak Ibu ya. Ini filenya harus PDF. Nah, untuk maksimalnya size-nya 5 MB. Nah, di sini banyak juga ada akte pendirian, company profile, NPWP, dokumen pengesahan Kemenkumham, dokumen rekomendasi LKSPU, dan lain-lain. Nah, di sini diuploadnya semua. Ya kan? Klik simpan, dia terupload kayak gini. Nah, banyak kan itu teman-teman Nazir yang menanyakan bahwa Mas Raji ini kenapa muter-muter terus? Nah, kalau muter-muter itu terus, berarti artinya file yang Bapak Ibu upload itu bisa satu, filenya kebesaran, yang kedua jaringan Bapak Ibu. Nah, artinya kalau filenya kebesaran, silakan Bapak Ibu melakukan kompres file dulu. Ya kan? Nah, Mas Raji ini di mana melihat filenya tadi yang sudah kita terupload? Nah, ini ada detail data. Detail data ini teman-teman bisa lihat di sini secara keseluruhan untuk filenya. Nah, ini contoh file NPWP yang sudah saya upload tadi.
ya kan? Nah, dokumen NPWP bisa kalian lihat. Sini ada. Oke. Terus di sini bisa Bapak Ibu review kembali. Nah, Mas Raji gimana untuk editnya? Kalau edit Bapak Ibu silakan lakukan upload kembali aja. Misalkan yang NPWP tadi salah upload ya, silakan diupload aja kembali. Sistemnya sistem timpa kalau kita ya. Jadi tidak ada edit file yang di detail tadi. Jadi sistemnya sistem timpa. Ya, nanti dia akan terganti ya gitu. Oke. Sampai saat ini untuk kelengkapan dokumen. Nah, pengurusnya itu kita mensyaratkan harus terisi 3 pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Harapannya tidak memenuhi syarat saja. Kalau perlu dilengkapi semua. Kalau ada ketua bidang, anggota, dan lain-lain diisi semua. Kebanyakan ini teman-teman Nazir hanya mengisi 3 aja. Jadi ketua, sekretaris, pengurus. Udah, kayak gitu aja. Sedangkan ketua bidang yang lain-lainnya tidak diisi. Padahal yang ketika diupload itu lengkap untuk company profile yang ada ketua bidang dan lain-lain. Nah, itu kan terkadang saya cross check itu kalau misalkan anggota di company profile-nya itu cukup banyak, terus data pengurusnya itu sedikit yang diupload, nah biasanya itu saya minta apa diperbaiki atau dibenari kayak gitu ya. Itu untuk pengurusan. Oke. Oke, di sini saya harus kembali dulu. Ini data pengurus sudah, detail sudah, upload sudah. Nah, misalkan kalau dia sudah terupload semua, statusnya nanti akan seperti ini yang di bawah. Dokumen sudah lengkap, data pengurus sudah lengkap, minimal 3 pengurus. Nah, baru klik kirim permohonan. Kalau sudah diklik kirim permohonan, dia akan muncul di stories. Nah, ini dia. Nah, misalkan kalau ada perubahan dari admin BWI, nanti akan ada status permohonan dikembalikan. Nah, artinya Bapak Ibu harus melakukan perbaikan. Kayak gitu, ada yang salah. Oke, cukup jelas sampai sini ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Karena ini sosialisasi pendaftaran ya. Baik, terima kasih Pak Arief, Bu Isna. Saya kembalikan ke Bu Isna. Baik, terima kasih Mas Reza atas penjelasannya yang insya Allah ini lebih mendetailkan lagi ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arief Rahman tadi. Kita masuk sesi tanya jawab ya Mas Raji sama Pak Arief. Karena pasti ini banyak pertanyaan ini yang masuk dari para peserta pada kesempatan sore hari ini. Nah, silakan Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu bisa presensi ya di chat Zoom. Sudah saya tuliskan untuk format presensinya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi pada kesempatan sore hari ini dan juga video rekamannya agar nanti bisa lebih jelas ya terkait materi yang disampaikan oleh Pak Arief dan Mas Raji pada kesempatan sore hari ini. Silakan untuk pertanyaan bisa dengan 2 cara. Yang pertama bisa dengan menuliskan pertanyaannya di chat Zoom, kemudian yang kedua bisa juga dengan cara langsung raise hand. Nanti bisa bertanya ke Pak Arief atau ke Mas Raji. Ini sudah ada yang raise hand, Pak Syafrul Makmur. Tapi mungkin sebelum beliau diberikan kesempatan, saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Mas Turi Istamar yang sudah ada di chat Zoom. Pertanyaannya adalah, untuk pendaftaran akun ke web BWI, kita pernah mendaftar ketika sertifikasi Nazir. Apakah itu berarti sudah terdaftar? Bagaimana kalau lupa password-nya? Silakan dari Mas Raji atau Pak Arief yang mau menjawab pertanyaan dari Pak Mas Turi. Silakan Pak Arief. Pak Arief masih mute ya Pak Arief ya? Oke. Ini kalau saya tangkap ya, mudah-mudahan nggak salah gitu ya. Jadi ada 2 pendaftaran.
Nah, kemarin itu pendaftaran nazir sebagai peserta sertifikasi. Kalau ini pendaftaran untuk lembaganya, lembaga nazirnya, jadi yayasannya gitu ya, atau perkumpulan gitu. Nah, itu sistemnya juga beda. Kalau pendaftaran peserta kemarin yang untuk sertifikasi itu tentunya untuk kebutuhan pelaksanaan sertifikasi ya. Jadi kalau udah daftar di sana, apakah harus tidak perlu daftar di sini? Perlu daftar ulang lagi karena ini untuk lembaganya bukan untuk perorangan. Nah, begitu jawaban saya, Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Arief. Demikian Pak Mas Turi ya untuk menjawab pertanyaan Bapak. Kemudian saya berikan kesempatan kepada Pak Syafrul Makmur ini yang tadi sudah raise hand. Silakan Pak Syafrul, bisa langsung di-unmute. Ya, terima kasih Bu Isni ya. Terima kasih Pak Arief dan Mas Raji juga. Jadi pertanyaan awam ini Bu Isni, Pak Arief dan Mas Raji ya. Kita kan punya tanah 2,5 hektar ya Pak ya, Bu. Ya Pak. Itu kita rencananya mau buat rumah sakit di daerah Kabupaten Serang ini. Nah itu kita sudah membuat yayasan, jadi yayasan itu nanti akan menerima wakaf tanah tadi itu Pak. Nah, yayasannya sudah jadi, hanya tanahnya belum sampai menjadi sertifikat. Baru kemarin proses di KUA, jadi baru akte ikrar wakaf. Untuk ke BPN, tadi saya apakah nggak salah tangkap tadi itu yang di atas 2 hektar BWI pusat, 1-2 BWI provinsi, 0-1 hektar BWI kota itu, apakah sebelum ke BPN kita mesti lapor dulu dari KUA tadi Pak? Gimana fungsi BWI ini Pak untuk menjadikan sertifikat tanah ke BPN? Dan yang dimaksud dengan nazir tadi saya agak masih confused. Nazir uang dan nazir tanah ini Pak. Kita kan sekarang ini masih dalam proses tanah, belum sampai ke uang ini Pak. Apakah kita mesti daftar juga Pak ini Pak? Kira-kira seperti itu Pak Arief atau Mas Raji ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syafrul. Silakan Pak Arief. Ya baik Pak Syafrul, terima kasih. Jadi apalagi ini mau dipakai untuk rumah sakit ya Pak ya nantinya ya Pak. Ya. Nah, jadi bangun rumah sakit. Ya. Nah, memang pertama itu sebaiknya kalau untuk produktif itu harus diuruslah segera sertifikat wakafnya. Jadi ke BPN segera karena kalau sudah sertifikat wakaf itu udah aman. Itu ya, kalau belum masih akta ikrar wakaf ini kadang-kadang nanti ke depan banyak masalah biasanya. Di kita yang selama ini banyak masalah itu ya yang memang belum sertifikat. Kadang-kadang yang udah sertifikat aja kalau sudah di tengah kota lawannya itu si konglomerat itu aja juga kita suka kewalahan juga ngelawannya gitu ya. Apalagi yang belum bersertifikat tuh gampang banget itunya di ininya. Nah, jadi harus diurus Pak. Nah, diurus itu kalau untuk peran BWI di sini, BWI itu memang mengadakan program sertifikasi massal ya. Bagaimana mempercepat dari AIW ke SW karena itu dari 400 ribuan lokasi yang sudah AIW itu baru belum nyampe 200 ribu Pak yang sudah sertifikat. Jadi masih setengahnya masih kurang. Makanya kita sedang mengadakan program sertifikasi massal gitu. Tapi ini ya kita ada banyak pihak lah ya, ada BWI daerah, kemudian juga ada Kemenak atau Kanwil Agama dari provinsi-provinsi terkait gitu. Nah, jadi itu programnya memang, tapi udah jalan terus ini Pak, jalan terus ini. Mungkin kalau ikut program itu lebih enak gitu, seperti kalau bikin SIM itu SIM kolektif gitu kan lebih enak. Tapi kalau bisa Bapak daftar sendiri pun sebenarnya di BBN juga sudah sangat welcome ya untuk ini, untuk tanah wakaf ini memang dimudahkan gitu ya. Sebenarnya ini enggak ada biayanya Pak ini kalau untuk tanah wakaf resminya gitu ya, tapi mungkin kalau di lapangan ini ya suka beda kita karena ada yang mengukur, minta uang rokok dan sebagainya gitu ya. Nah, saran saya sih kalau bisa, kalau sudah ada akte ikrar wakafnya, Bapak sudah ditunjuk jadi nazirnya, segera ke BPN untuk ngurus itu. Dan kemudian
apakah perlu untuk daftar sebagai nazir wakaf uang gitu ya? Perlu Pak, karena pasti ke depan ini wakaf ini sudah dengan kemudahan-kemudahan yang terjadi sekarang, ini orang berwakaf itu pun bisa kecil gitu ya. Nanti Bapak kalau misal mau bangun bangunannya seperti Rumah Sakit Ahmad Wardi, Rumah Sakit Mata di Serang itu kan wakaf tanah. Kemudian ada yang ngasih bangunan, tapi kan untuk melengkapinya retina centernya, peralatan-peralatan itunya kan itu wakaf itu. Itu dengan uang semua itu Pak. Nggak ada, jadi ada yang nyumbang berapa gitu. Bahkan itu masuk ke sukuk dulu sempat. Jadi cash wakaf uang, sukuk, kita kelola di sukuk ya, sukuk negara. Kuponnya kita belikan itu retina center. Jadi kita nyicil bayar ke bank juga gitu. Nah itu tentunya nanti untuk ke depan ini sangat fleksibel Pak kalau dengan ada Bapak mempunyai terdaftar di Nazir Wakaf Uang gitu ya, karena punya bukti legalitas, nanti fundraisingnya juga pasti kan dengan uang. Wakaf uang ini termasuk juga wakaf melalui uang ya, jadi wakaf uang atau melalui uang itu sebenarnya sama gitu. Nah jadi itu tetap yang melalui uang atau ini itu izinnya memang harus dari BWI gitu ya. Kenapa kalau wakaf tanah itu ke KUA? Karena dulu memang KUA sudah ada lebih dahulu dibanding dengan BWI. BWI kan baru tahun 2004 ya. Sementara kalau wakaf kan udah dari zaman dulu ya, sejak ada Indonesia gitu, ada Kementerian Agama, ada KUA, itu orang udah bisa. Kemudian juga kalau wakaf tanah kan per objek ya didaftarkannya. Kalau uang kan udah lebih fleksibel, jadi nazirnya yang didaftarkan gitu. Nah begitu Pak Syafrol, mungkin mudah-mudahan. Bisa ditambahkan sedikit Pak Arif. Ya baik. Kita kan belum sampai ke BPN Pak, baru selesai di KUA, sudah akte ikrar wakaf. Nah untuk ke BPN itu kan apakah perlu melewati BWI, ya kan? Memang melewati BWI juga kan? Nah itu tingkatnya BWI pusat, apakah BWI provinsi atau BWI kota? Luas tanah itu 2 hektar. Tadi Pak Mas Ari tadi menyebut angka itu, soalnya tadi angka 2 hektar, 1 sampai 2 sama 0 sama 1 hektar tadi Pak Arif. Ya kalau nggak salah itu berapa ya? Berapa Mas Raji tahu ininya? Kalau nggak salah kalau 20.000 meter persegi di atas itu BWI pusat itu. Ya. Nah, kalau di provinsi dari berapa tuh? Dari 1.000 ya? 1.000, 10.000 Pak. 10.000 sampai 20.000. Ya. Provinsi. Kalau di bawah 10.000 itu kabupaten ya, kabupaten atau kota madya. Betul. Nah maksud saya Pak Arif ya, Mas Raji, itu yang persyaratan ini sebelum membuat sertifikatnya atau apa ini Pak? Yang luas tanah yang segini tadi itu Pak. Kita kan sekarang ini baru di akte ikrar wakaf, mau ke BPN membuat sertifikatnya. Ya. Nah kita melewati BWI dulu kan ya. Ya. Betul begitu nggak? Apa langsung ke BPN aja, nggak perlu ke BWI? Izin Pak Arif. Ya, silakan Mas Raji. Ya, Pak Safrul itu dalam hal pendaftaran itu tertera ya dalam bahasa undang-undang itu bahwa nazir itu wajib terdaftar di KUA dan Badan Wakaf Indonesia. Ya, kalau lebih lengkapnya lagi KUA itu secara teknis ya, kalau dalam bahasa kalimatnya itu terdaftar di Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam hal ini terdaftar itu seluruh objek wakaf itu seharusnya terdaftar ya di KUA dan Badan Wakaf Indonesia. Nah, makanya beda treatmentnya antara wakaf tidak bergerak dan wakaf bergerak. Ya, wakaf bergerak ini ada wakaf uang, ada wakaf selain uang. Ya kan? Nah, wakaf uang ini tidak mungkin kita daftarkan by objek uangnya, ya kan? Masa kita keluarkan sertifikat izin nazirnya by objek uangnya. Makanya yang terdaftar itu adalah lembaganya, ya yang disampaikan Pak Arif tadi bahwa untuk nazir wakaf uang yang terdaftar adalah lembaganya untuk mengelola aset wakaf tersebut. Nah, melalui LKS PWU tadi yang disampaikan Pak Arif bahwa untuk wakaf uang pengelolaannya
itu wajib di LKSPU. Dan sedangkan wakaf melalui uang, nah, wakaf melalui uang ini Bapak Ibu bisa artikan bahwa kan tidak mungkin ya seseorang itu bukan tidak mungkin dalam arti tidak harus membawa batu bata ataupun semen untuk menyumbangkan hartanya kepada nazir untuk sebuah program. Misalnya kita contohkanlah masjid ya kan. Nah, tidak mungkin kan kita misalkan di Papua sana dia kirimkan semen kan. Nah, jadi makanya ada istilah wakaf melalui uang. Jadi dia cukup mentransfer uangnya untuk dibelikan semen ataupun bata yang akan menjadi objek wakafnya itu tadi adalah masjid. Nah, untuk pertanyaan Pak Safrul tadi, apakah perlu objek wakaf tanahnya terdaftar di BWI? Tentu Bapak, karena terkhususnya di DKI Jakarta, itu setahu saya BPN-nya akan meminta persyaratan dari BWI dulu. Nah, begitu. Apakah sudah terdaftar di BWI, Pak? Biasanya tanyanya seperti itu. Kayak gitu. Baru dia akan mengurusi untuk perubahan sertifikat tanah wakafnya. Nah, jadi apakah ini berlaku di BPN nasional? Nah, kita kategorikan aja Pak berlaku kayak gitu. Jadi silakan Bapak daftarkan untuk aset tanah wakafnya tadi. Untuk tanah wakaf itu terdaftarnya by objek. Jadi kalau misalkan Bapak ada 20 hektar, nah Dua gitu, setengah hektar. terus 2,5 hektar, kayak gitu kan. Terus satu nazir ya Pak? Iya. Ya satu nazir, berarti cukup satu kayak gitu, cukup satu untuk terdaftar di Badan Wakaf Indonesia Pusat. Nah, misalkan kalau Bapak ada tanah wakaf lain lagi, misalkan di Bandung ataupun di Bogor dan luasan tanahnya berbeda, kayak gitu, dan nazirnya tetap Bapak, Bapak wajib daftarkan lagi sesuai dengan ikrar wakafnya Bapak, aturannya itu Bapak harus daftarkan di KUA lagi, terus terdaftar di BWI sesuai dengan luasan tanahnya. Jadi biasanya BPN itu meminta persyaratan itu Bapak. Dia sudah terdaftar atau belum di Badan Wakaf Indonesia. Biasanya seperti itu. Jadi saya sampaikan langsung, daftarkan saja Pak, ya, untuk objek wakaf yang Bapak sampaikan tadi 2,5 hektar. Betul Pak, memang kita akan membuat sertifikat wakafnya. Ini kan di daerah Kabupaten Serang kan Pak ya? Iya. BPN-nya BPN di Kabupaten Serang, gitu. Iya. Iya. Nah sekarang yang pertanyaan saya itu sebenarnya yang kita minta surat dari BWI itu apakah dari BWI pusat atau BWI pusat? Karena dalam ketentuannya peraturan Badan Wakaf Indonesia 2 hektar ke atas itu di BWI pusat, 1 hektar sampai 2 hektar itu BWI provinsi, dari 100 atau 1 meter ke bawah, sampai 1 hektar itu BWI kota dan kabupaten. Ya. Ini KUA-nya juga nggak ngerti nih Kak sepertinya, karena kemarin dibuat kopiannya itu tidak ke BWI pusat, BWI kota kemarin, BWI kabupaten kota maksud saya. Ya, pasti BWI kotanya akan menyampaikan rekomendasinya ke BWI pusat. Oh begitu, mereka yang menyampaikan? Iya, biasanya itu Pak. Ya, pasti mereka akan menyampaikan ke BWI pusat karena luasan tanahnya 2 hektar ke atas. Jadi bukan kita yang ke BWI pusat, bukan? Cukup ke BWI kabupaten kota? Iya, cukup Bapak. Atau Bapak bisa kirimkan langsung ke BWI karena kalau dalam aturannya tidak perlu ke BWI kabupaten dan kota. Oh begitu ya. Ya, terima kasih Pak Mas Raji. Jelas ya Pak? Terima kasih Bu. Ya itu Pak Safrul, nggak ada salahnya kok kalau daftar di BWI. Jadi kita anjurkan lah ya, kan kita juga nggak ada biaya. Semuanya paling cuma dokumen-dokumen aja gitu. Jadi sambil jalan ya nggak ada salahnya. Iya Pak. Siap. Ya, makasih. Kemudian ini saya mau jawab jus kalian ya, Bu Isna ya. Mohon izin nih dari. Silakan Pak Arif. Dari Pak Ulil Fadilah, Wakaf Permata. Mohon izin bertanya, untuk surat rekomendasi dari LKSBW itu kita minta langsung ya? Ya betul, kita bisa minta langsung ke salah satu LKSBWI. LKSPWU ya, bukan LKSBWI. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Ada Bank Syariah. Kalau mau lihat daftarnya ada di websitenya bwi.go.id ya.
Kemudian dari Pak Agung Susanto bertanya, pertama, apakah bisa satu orang untuk yang bersertifikat Nazir Wakaf? Hanya satu orang. Apakah jika memang harus dua orang, berarti kurang satu orang? Apakah bisa bajak orang lain yang sudah bersertifikat? Wah, ini bajak-bajak ini bahaya nih. Jadi satu, apakah bisa hanya satu orang bersertifikat Nazir Wakaf? Nah, kita karena ini masih baru juga, jadi kita mensiasati, jadi satunya diganti dulu dengan surat keterangan bahwa akan melengkapi yang keduanya dalam 3 bulan misalnya gitu. Nah, jadi kalau dua orang ya caranya gimana ya, caranya mungkin bisa rekrut atau mungkin ada pengurus yang ada, salah satu lagi disertifikasikan ya. Kalau bajak janganlah ya, kasihan nanti yang udah bayarin dibajak orangnya gitu. Oke, terus ini ada lagi siapa nih? Dari Ihsan, Yayasan Sahabat Yatim Indonesia, izin bertanya, apakah pendaftaran Nazir wajib melalui kanal pendaftaran BWI, termasuk harus upload dokumen soft copy? Atau ada opsi mendaftar manual di kantor BWI di TMI dengan mengisi formulir tertulis dan menyerahkan dokumen lampiran yang diminta? Enggak, Pak. Jadi hanya satu lewat online semua sekarang. Kalau untuk manual nanti kita tidak terdata di database. Jadi seperti yang kemarin-kemarin manual kan berupa kertas hard copy ya, itu tersimpan gitu. Jadi nyarinya susah gitu ya. Nah, kalau mau ngundang-ngundang nih siapa juga susah. Nah, makanya kalau bisa di database saja. Nah, kalau agak berat nanti bisa diskusi dengan kita ya untuk itu, karena itu memang ada ukurannya dokumennya itu. Jadi maksimal 2 mega satu dokumen. Jadi kalau besar lebih dari itu agak sulit biasanya. Nah, makanya harus dikompres dulu gitu. File-filenya itu kompres, ada beberapa toolsnya, nanti bisa kita bantu gitu ya. Kemudian Afwan dari Ayu, Yayasan Syekh Ali Jaber. Afwan izin bertanya, jika kita ada kesulitan dalam melakukan pendaftaran untuk yayasan, ya di mana persyaratan ada 13 dokumen yang harus diupload. Apakah boleh daftar langsung kantor BWI dengan membawa soft dokumen persyaratan tersebut? Sudah kita save di flash disk. Mohon pencerahannya. Ya kalau mau datang ke kantor BWI ya silahkan gitu ya Mbak Ayu. Tapi nanti daftarnya tetap juga gitu lewat online gitu. Nanti paling pakai wifi-nya BWI nanti gitu ya. Tapi intinya kalau tanya-tanya untuk bantuan sih kita oke saja gitu ya. Dari Pak Abdul Samad dari Istiqomah Balikpapan bertanya, untuk wakaf melalui uang apakah ada izin tersendiri atau cukup menggunakan izin jika sudah tersetujui wakaf uang? Mohon penjelasan. Jadi sebenarnya wakaf melalui uang itu ya bagian daripada wakaf uang juga. Karena kan kalau dari regulasinya wakaf itu ada 3 ya. Wakaf tidak bergerak itu tanah bangunan, wakaf bergerak selain uang itu mungkin ya kayak surat berharga dan sebagainya, dan wakaf uang gitu ya. Jadi ya kalau udah uang-uang bagusnya tetap pakai izin yang dari BWI lah gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan lanjutan. Pak Haji Masturi tadi pertanyaan lanjutan, syarat daftar akun di web BWI memakai NIK, sedangkan di Nazir juga NIK. Apakah sistemnya support untuk 2 kali input NIK? Iya Pak, support karena sistemnya berbeda. Pak Asep Sofyan, wah ini Pak Kang Asep nih, Haji Sofyan kemarin ketemu saya dari dari Bacan ya. Kang Asep gimana kabar? Kapan mulai pendaftaran? Cukup online atau harus langsung menghadap kantor BWI? Karena kami cukup online Pak. Kang Asep cukup online. Terus kemudian ada lagi, mohon minta nomor HP Pak Arif dan Pak Raji Reza ya. Thanks ya, silahkan nanti disampaikan oleh Pak Raji. Pak Arif Setiawan dari Solo
Maaf mau tanya, surat pernyataan nazir kompeten saat sertifikat nazir dari LSPBWK apa adakah? Ini pernyataan nazir kompeten ini nanti akan dapat sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, dari Kemenaker. Nanti ada Garudanya gitu ya untuk ininya. Cuman memang biasanya butuh waktu untuk situ karena kita harus setiap habis sertifikasi kita harus melakukan permintaan harus lapor dulu lah gitu ke BNSP, baru kemudian BNSP memproses dan memberikan blankonya, baru kita print. Tapi ada itu memang. Kemudian satu nazir tersertifikasi apakah boleh untuk dua yayasan yang berbeda? Nah ini nggak boleh sebenarnya Pak Raffi ya. Itu nazir nanti ada jasa penyewaan nazir nih kalau gitu. Ya, jadi kita berlakukan nazir itu terima dengan satu yayasan ya. Pak Sidik dari Asar Humanity, kami berdua sudah ikut training pelatihan nazir yang diinisiasi oleh Wakaf Mulia. Cuma masih menunggu sertifikat resmi keluar. Kemarin baru dapat sertifikat pelatihan saja. Apakah itu bisa untuk melengkapi persyaratan sampai menunggu keluar yang BNSP? Silakan Pak, bisa. Itu jadi kita juga ada datanya, nanti kita cek. Nah, Bapak kemarin kompeten ya, kita itu kan masalah waktu aja ya. Tapi jangan sampai menunda gitu ya untuk pendaftaran. Silakan Pak, daftarin pakai itu juga boleh gitu. Apa saja syarat pengajuan rekomendasi LKS PWU? Nah, ini mungkin Mas Raji nanti bisa bantu ya. Kalau tahu saya sih ya nggak ada ya, juga cukup jadi nasabahnya mereka gitu. Jadi nasabah mereka kan senang dapat nasabah, kemudian minta rekomendasi dari ini untuk pendaftaran nazir wakaf uang. Karena tadi ya, nanti begitu LKS PWU-nya ada dana masuk gitu untuk ke nazirnya Pak Zulfunun gitu. Nah, itu kan dari peraturannya dia tidak boleh mentransfer itu ke nazir Bapak kalau belum terdaftar di BWI. Jadi nanti juga ada ininya kalau misalnya sudah terdaftar nanti baru bisa itu ya dari LKSPU-nya transfer ke rekeningnya Bapak. Pak Febriansyah Fitrah, izin bertanya Pak, saya dari Yayasan Asar Humanity untuk LKSPU, apakah cukup mendapatkan KCP Bank Syariah Indonesia harus sesuai dengan yang tercantum di website BWI untuk BSI yaitu ke BSI yang beramat di Jalan Abdul Muiz Jakpus atau cukup melalui KCP? Saya rasa KCP bisa ya, nggak masalah itu ya. Kan kasihan juga kalau yang dari Aceh nanti harus ke Abdul Muiz BWI Jakpus ya. Nah, itu gunanya cabang harusnya nggak masalah gitu. Ya, habis ya. Ya, silahkan saya balikan lagi ke Bu Isna. Terima kasih. Mas Raji tadi yang rekomendasi LKS PWU, mohon ditambahkan. Ya, mohon izin Pak Arief, Bu Isna. Ya, untuk LKS PWU itu nggak ada persyaratan ya Bapak Ibu, dan biaya nggak ada. Ya, nah, jadi itu satu tidak ada persyaratan, yang kedua tidak ada biaya. Nah, kalau untuk pengurusannya itu biasanya kalau Bapak Ibu udah jadi nasabah aktif, apalagi baik kepada banknya, itu cepat. Hitungan jam aja kan. Mungkin hitungan menit kalau ada pimpinan cabangnya di kantor itu, ataupun pimpinan KCP-nya. Nah, biasanya itu di KCP itu akan bertanya, kayak gitu, apakah Bapak Ibu jadi nasabah aktif? Biasanya dia cross check dulu kan rekeningnya kayak gitu kan. Kalau tidak aktif biasanya akan dia lempar ke cabang kayak gitu. Misalkan tadi KCP atau unit, nah, biasanya dia akan lempar ke cabang provinsinya atau kabupatennya kayak gitu. Nah, biasanya kalau di unit-unit itu banyak yang tidak mengetahui. Nah, makanya Bapak Ibu bawa contohnya ya. Nah, contohnya seperti apa? Itu sudah kami sampaikan di persyaratan. Ya, persyaratan itu sudah kami sampaikan contohnya seperti apa. Nah, biasanya teman-teman LKS PWU itu menyebutnya tidak rekomendasi ya, karena kalau rekomendasi itu kan kebanyakan teman-teman nazir itu
uangnya itu hanya numpang lewat gitu kan, numpang lewat. Jadi agak kecewa lah. Cuma kalau bagi yang kenal dan dekat tadi dengan LKSPU, biasanya ya kata-kata rekomendasi itu tidak akan jadi masalah untuk LKSPU. Terus yang kedua tadi, ya betul Bapak Ferdiansa, dia tidak perlu ke pusat ya, apa yang sudah disampaikan Pak Arief tadi. Jadi bisa dimanapun LKSPU-nya. Terus untuk LKSPU itu banyak ya, ada BSI tadi disampaikan Pak Arief, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, terus ada Bank Muamalat untuk yang besar-besar, terus ada BPRS Haika, ya itu sudah banyak untuk LKSPU-nya. Jadi tidak ada biaya dan tidak ada syarat-syarat tertentu untuk LKSPU, dan pengurusan di BWI sendiri itu tidak ada biaya ya Bapak Ibu. Jadi silakan didaftarkan secara online ya Bapak Ibu. Jadi kami tidak menerima fisik. Kalau mau konsultasi silakan datang ke BWI, kita tentukan hari dan jamnya. Terus bawa dokumen filenya, itu sudah soft file semua ya. Nah, jadi jangan sampai scan-nya di BWI lagi gitu. Kemarin ada tuh Nazir yang konsultasi ke BWI kan, bawahnya hard copy, kan minta tolongnya saya yang scan kan. Aduh, effort lagi gitu ya kan. Jadi teman-teman bawa soft file-nya. Nanti saya akan pandu untuk daftar di e-service-nya. Jadi kita semuanya ke depannya itu akan melalui e-service semua itu yang disampaikan Pak Arief tadi. Nah, tahapan saat ini kita untuk pendaftaran Nazir, pelaporan Nazir, serta perpanjangan Nazir. Nah, gitu. Kalau perpanjangan Nazir sudah bisa, gitu. Jadi daftarnya untuk pembaruan data, untuk perpanjangan Nazir nanti akan ada. Kayak gitu, Bu Isna, Pak Arief, mohon izin. Baik, terima kasih Pak Arief dan Pak Raji yang sudah menjawab pertanyaan yang masuk di chat Zoom. Ini sudah dijawab semua ya kayaknya ya Pak Arief ya? Ya, itu tadi ada banyak yang minta materi, tadi udah saya share ya di chat ya. Untuk ininya. Iya, terima kasih Pak Arief. Silakan Bapak Ibu juga bisa presensi ya di chat Zoom. Nanti selain materi dari Pak Arief, kita juga akan mengirimkan untuk video rekamannya biar lebih jelas lagi terkait materi kita pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu, untuk update ya dari sertifikat BNSP untuk Batch 1 yang bersama Wakaf Mulia Institute untuk pelatihan dan sertifikasi Nazir yang di Jakarta pada bulan Ramadan dan juga di Pekanbaru pada bulan Ramadan. Alhamdulillah untuk sertifikat BNSP-nya sudah sampai di kantor Jogja. Ini dalam proses untuk pengiriman ya Bapak Ibu ya. Karena kita harus mengirim semuanya dengan tentunya dengan alamat yang lengkap dan jelas. Jadi mohon bagi Bapak Ibu yang belum mengirim alamat kepada admin kami untuk bisa segera mengirim alamatnya, dan untuk soft filenya semua sudah kita kirimkan ya Bapak Ibu ya terkait dengan sertifikat BNSP-nya. Jadi kalau untuk melengkapi syarat pendaftaran Nazir Wakaf Uang BWI, insya Allah yang ada di email Bapak Ibu bisa digunakan. Silakan cek email dari admwakafmulia@gmail.com. Nanti di situ Bapak Ibu sudah dikirimi ya untuk sertifikat BNSP dalam bentuk soft file. Untuk hard file-nya insya Allah ini dalam proses pengiriman Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk LKSPWU nanti Bapak Ibu ya, bisa ya kalau misalnya istilahnya ada kendala itu dari Wakaf Mulia Institute juga memfasilitasi terkait dengan LKSPWU dari BSI. Nah, kalau syaratnya ya cuma satu ya, Bapak Ibu menjadi lembaganya menjadi nasabah dari BSI. Mungkin itu tambahan dari saya. Pak Arief, ini tadi pagi saya ada ada pertanyaan dari salah satu peserta pelatihan dan sertifikasi Nazir. Jadi beliau ini itu mempunyai 2 lembaga. Yang pertama adalah yayasan Ibu Mengaji begitu, dan yang kedua adalah
KSSP ya, BMT gitu ya, Pak Arief. Nah, beliau menanyakan kepada saya, sebaiknya menggunakan yayasan atau BMT-nya untuk mendaftar sebagai nazir wakaf uang di BWI. Nah, mungkin Pak Arief bisa memberikan masukan ya atas pertanyaan yang beliau sampaikan. Ya, itu sebenarnya tergantung nanti pengelolaannya. Nah, biasanya kalau BMT atau KSPPS ya, nama sekarang dulu BMT, tapi sekarang udah jadi KSPPS gitu. Nah, itu dia perlu wakaf uang. Wakaf uangnya itu dijadikan dikelola, ya, maksudnya ditaruh di penyertaan modal BMT gitu. Sebenarnya bukan BMT-nya. Jadi kalau KSPPS itu ada dua unit di dalamnya, ada Baitul Malnya, ada Baitul Tambilnya, Baitul Tambil. Jadi BMT sama BMA gitu. Nah, yang jadi mazir itu BMA karena ini kan Baitul Mal ya, masih menjadi BMA-nya situ. Kemudian BMA-nya itu kerjasama lah gitu sama BMT. Jadi dia BMA akan melakukan penyetoran modal, penambahan penyertaan modal di BMT, dia akan mendapatkan bagi hasil. Nah, jadi BMA dari bagi hasilnya itu akan disalurkan ke Mauquf Alai. Nah, kalau penggunaan wakaf uangnya itu nanti akan lebih ke sana ya lebih baik pakai KSPPS. Tapi sebagai informasi untuk izin KSPPS ini sekarang kan harus ada juga tambahan dari rekomendasi dari Kemenkop ya, Kop UKM ya, yang itu nanti kemarin divisi untuk ininya sudah dihapus gitu nih. Jadi terakhir nanti Mas Raji mungkin bisa tambahkan ya status terakhir seperti apa. Tapi kalau misalnya program wakafnya itu banyak untuk hal lain selain wakaf uang, misalnya untuk wakaf produktif ataupun untuk yang lain-lain seperti tadi membangun rumah sakit, bangun peternakan dan lain-lainnya, itu baik pakai yayasan kalau kayak gitu. Demikian, Bu Isna, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief atas penjelasannya. Insya Allah beliau hadir, tapi mungkin kok lupa bertanya beliau ya. Mudah-mudahan jelas ya Ustadz Juprianto yang tadi pagi bertanya ke saya. Mohon izin nambahin Bu Isna. Ya, silakan Mas Raji. Ya. Jadi berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk SPPS atau BMT itu daftarnya pintu awalnya di koperasi. Ya, dahulu itu pintu awalnya di BWI di Koperasi Pusat, Kementerian Koperasi. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu sudah bisa mendaftarkan atau meminta rekomendasi dari Dinas Koperasi kota ataupun provinsi setempat. Ya, jadi sudah ada PKS-nya itu antara BWI dan Kementerian Koperasi. Jadi tidak perlu berkirim-kirim lagi ke Kementerian Koperasi Pusat. Nah, dari rekomendasi di KSPP dari Dinas Koperasi daerah itu baru masuk ke dalam BWI Pusat. Nah, baru BWI Pusat melakukan cross check, verifikasi dokumen dan lain. Karena apa? Ini ada treatment sendiri. Kalau untuk UKSPPS itu penyertaan modalnya harus 1 miliar atau berapa ya? Seingat saya itu. Terus ada persyaratan dan cross check lagi dari Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi setempat. Nah, itu ada syarat-syarat tertentu. Itu untuk KSPPS. Dan untuk yayasan, nah bisa langsung daftar ke BWI Pusat. Nah, yang mana lebih baik? Itu sama-sama baik ya semuanya ya, apa yang disampaikan Pak Arief tadi sudah sangat jelas menurut saya. Itu biasanya kalau untuk KSPPS itu teman-teman KSPPS yang sudah daftar itu mereka melakukan yaitu tadi yang disampaikan Pak Arief, penyertaan modal di dalam koperasi mereka. Jadi simpan pinjamnya, jadi wakafnya itu bisa jadi pokok sebagai simpan pinjam mereka kayak gitu. Itu aja Bu Isna. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahan infonya dari Mas Raji ya terkait dengan bagaimana kalau koperasi begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Jalaluddin ya. Oh, ini orang Aceh nih. Ya, yang kemarin datang ke TMI ya. Iya. Nah, itu katanya ini apa namanya, jangan 3 bulan, katanya pelatihannya jarang dan jauh-jauh.
Tinggal wakaf mulia nih, katakan dalam 3 bulan mau ngadain di Aceh nggak? Insya Allah. Tuh akan makan di Aceh Pak Jalal nanti dalam waktu 3 bulan ke depan sampai akhir tahun, insya Allah ini ada di Aceh nih. Pak Jadi Jalal, ya, ya Pak Jalal kumpulin lah itu teman-teman yang mau jadi nazir di Aceh tuh. ya. BWI Pak Aris tuh datang ke Aceh tuh nanti. Mas Raji juga ya. Pak Aris aja udah cukup selesai itu. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, ini masih ada Pak Azid Manaf ya yang mau bertanya secara langsung. Silakan Pak Azid, bisa langsung di-unmute. Baik, terima kasih Bu. Halo, ya terima kasih. Halo Pak, suaranya jelas Pak, silakan. Mohon izin untuk dana yang disetorkan 30 juta itu Bu terkait persyaratan 13 tadi, untuk yayasan baru seperti kami ini apa ada solusi ya Bu? Mohon pencerahannya, terima kasih. Nah, silakan Pak Silakan Arif, Mas Raji. Mas Raji. Ya, satu itu sebuah operasional ya Bapak. Ya, jadi kami dari BWI itu 30 juta itu sudah sangat minim biasanya. Nah, itu yang disampaikan Pak Arif tadi di awal kan, 30 juta itu sebuah untuk melakukan organisasi biasanya sangat minim begitu. Apalagi kalau sudah kenal fundraising melalui online itu kan, media sosial dan lain-lain. Nah, itu 30 juta itu juga ya balik lagi ke keperluan nazir ya. Nazir biasanya dia ada SDM untuk pembayaran SDM dan lain-lainnya. Jadi solusinya silakan dikumpulkan dulu kayak gitu kan, ya kan, karena itu udah jadi syarat yang sangat minim Pak Azif kayak gitu. Kalau untuk KSPPS tahu saya itu 1 miliar mereka. Baik, terima kasih Pak Razi. Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Azid dan Mas Razi atas penjelasannya. Ini ada Pak Jalaluddin nih dari Aceh, beliau mau menyampaikan secara langsung. Silakan Pak Jalal. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ina dan terima kasih Pak Arif dan Pak Raji ya, para pengantin baru ini ya. Baik, saya mungkin yang tadi 3 bulan Mas Arif, maksud saya gini, bukan kalau memang untuk ada pelatihan di Aceh atau minimal di Medan, saya sudah komunikasi dengan Pak Eko. Beliau udah bilang tolong Pak Jalal, mungkin kalau sekitar 5-10 orang sudah ada. Tapi kan untuk di Aceh mungkin nggak berat, boleh di Medan saya bilang. Tapi ini maksud saya yang 3 bulan gini loh Mas Arif. Tadi kan kalau satu lembaga itu kan harus 2 nazir kompeten. Yang ternyata di yayasan saya atau koperasi saya baru 1 orang. Yang 1 orang lagi belum ikut gitu loh ya. Kalau ikut pun saya pikir dalam 3 bulan kan pendek sekali, belum lagi pelaksanaannya yang jarang-jarang gitu loh. Nah, apa nggak ada ini mungkin bisa sampai setahun, mungkin dalam proses ada surat keterangan, nanti dia baru ini dipenuhi gitu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Mas Raji sampaikan kita dengan koperasi kan ada kerjasama, bahkan koperasi kalau di Pulau Jawa cukup banyak sudah menjadi nazir wakaf, tapi kalau di Aceh kan masih belum ada gitu ya. Terus koperasi yang dimaksudkan itu koperasi kan kita tahu ada berapa jenis. Ada kalau KSPPS pastilah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Tapi kalau koperasi lain jasa bisa nggak mendaftar sebagai nazir wakaf uang? Ya karena kemudian koperasi saya itu koperasi jasa gitu. Apa memang harus KSPPS? Maksudnya kalau memang nggak bisa, berarti saya harus pakai lembaga lain, nggak koperasi gitu. Makasih Mas Raji dan Mas Arif atas pencerahannya. Makasih, nggak ngikut semuanya tadi soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jalaluddin. Silakan mungkin tanggapannya dari Pak Arif atau Mas Raji. Ya, jadi nanti ditambahkan Mas Raji ya. Jadi pertama, Bapak buat aja surat pernyataannya dulu lah, kalau sebisanya Bapak berapa lama. Nanti kita tetap akan proses.
Oke. Tapi mungkin nanti sertifikatnya telah lengkap gitu, Pak. Jadi kalau bapaknya sertifikat nazirnya, kalau bapak makin lama juga dapatnya gitu. Ditahan dulu gitu. Oh, gitu. Ya SOP, Pak ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kan ya, kita ini nggak terlalu rigid kok. Nggak terlalu. Terus yang kedua, Pak, untuk yang koperasi, intinya sih koperasi syariah, Pak. Karena kan ini terkait juga dengan ini ya, eh, apa namanya, eh, wakaf ya. Wakaf kan ini ada unsur syariahnya gitu ya. Harus memenuhi kaidah-kaidah yang syariat. Bahkan harusnya nazir itu harusnya ya, ini mungkin ada regulasi berikutnya, itu harus ada DPS-nya, Pak. Dewan Pengawas Syariahnya gitu. Tapi ini memang belum semuanya ya, gitu Nazir. Ya, nah. Kira-kira begitu, Pak Jalal. Ya, memang kalau di Aceh semua lembaga keuangan termasuk koperasi harus sudah syariah, Mas Raji. Walaupun memang dia bukan, kita tahu memang kalau di kementerian simpan pinjam yang baru ada syariah. Tapi kalau di Aceh mau coba mungkin yang jasa, mau apa produksi itu semua harus syariah memang karena memang kan daerah syariah gitu loh ya. Itu mungkin yang kita pahami. Memang saya lihat semua LKS semua nazir itu KSPPS gitu loh ya, berarti koperasi simpan pinjam dan pembiayaan. Tapi ketika mungkin koperasi kan kita tahu ada koperasi produksi, ada koperasi apa jasa, apa itu boleh gitu. Itu mungkin apa ini kami gitu soalan kami. Terima kasih. Kayaknya kalau gimana Mas Raji? Mungkin karena Aceh ini pengecualian ya mungkin ya. Ya, jadi untuk koperasinya setahu saya tidak ada persyaratan khusus Pak Jalan. Yang pasti bukan persyaratan khusus, dia dalam arti harus simpan pinjam atau jasa dan lain-lain, tapi dia harus syariah. Itu aja. Kalau itu Itu aja. Itu saja setahu saya. Nah, itu untuk kalau dulu itu kan dia ada Kementerian Koperasi itu ada Dirjen Koperasi Syariah ya. Sekarang kan nggak ada lagi ya. Ya. Nah, makanya dia itu harus syariah dan sekarang itu juga masih harus syariah. Nah, itu tertera dalam PKS-nya. Nah, PKS-nya itu nanti bisa saya share ke Pak Jalal kalau mau. Kayak gitu. Baik, baik. Makasih tolong Pak itu karena memang ini apa yang menjadi bagi saya itulah karena tadi orang bicara semua KSPPS, tapi ketika mungkin kalau tempat lain ya pasti harus KSPPS karena koperasi yang lain ke mereka belum syariah gitu kan di pusat pun gitu. Tapi kalau di Aceh problemnya bukan hanya simpan pinjam, bahkan semua koperasi yang lain sudah syariah gitu, termasuk produksi gitu kan. Oke, makasih. Mungkin karena, ini udah. Izin juga Pak Jalal ini menanggapi ini tadi jangan 3 bulan terlalu pendek gitu. Nah, wakaf mulia ini hampir setiap minggu ini dia lakuin ini gitu untuk sertifikasi ini kan gitu. Jadi setiap minggu ini ngelakuin sertifikasi terus ini LSPBW ini. Nah, kalau 3 juta gitu kan ataupun 5 juta, 3 juta ke atas itu kecil lah buat Pak Jalal gitu kan. Enggak, bukan gitu Mas Raji. Enggak. Maksud saya 3 bulan itu bukan mungkin memang tahu mulia saya lihat cukup bagus ya, cukup aktif. Maksud saya ketika tadi kan saya mendaftar, ya mungkin yang sudah ada sertifikasi mungkin 1 orang saya, sementara yang lain sudah siap juga tapi belum ikut. Dia menunggu ikut. Mungkin kalau mungkin di Jakarta sih oke, cuma pada saat assessment kan otomatis cost-nya kan semakin ini. Tapi ketika mungkin ada di Medan mungkin menjadi pertimbangan juga gitu. Mereka pas ini. Bisa dibicarakan maksud lah. saya kan nggak 3 bulan, tapi Mas Arif tadi sudah sampaikan yang penting buat aja pernyataan ya kalau bisa nanti realisasinya progres gitu ya. Itu saya pikir satu jalan keluar juga. Betul. Ya, makasih Mas Raji. Iya, itu. Jadi ini Bapak Ibu tadi saya menanggapi nih banyak sekali nih banyak bajak lah atau boleh nggak gitu minjam ke sertifikat. Tidak, Bapak Ibu. Jadi kami tetap cross check bahwa 1 orang ini apakah dia sudah tersertifikasi, terus apakah dia sudah masuk di dalam yayasan, itu kami selalu cross check itu. Nah, jadi untuk apa itu kami cross check? Cross checknya biar Bapak Ibu
konsisten dan memang serius ya dalam pengelolaan aset wakaf ini. Jadi memang orang-orang yang serius dalam pengelolaan aset wakaf, dan itu sudah tertera di dalam peraturan BWI nomor 1 tahun 2010 ya, minimal 2 orang terdaftar tersertifikasi kompetensi untuk nazir, baru untuk melakukan pendaftaran wakaf uang. Jadi minimal 2 orang itu. Dan biasanya itu yayasannya diatur juga kayak gitu. Ya, apakah boleh jadi pengurusan 2 orang di 2 yayasan? Nah, biasanya ada RT yayasan internal itu mengatur juga untuk kedudukannya. Mungkin itu aja sih yang saya akan sampaikan. Jadi BWI selalu meng-cross-check apakah orang ini sudah terdaftar di yayasan A, B, dan C, apakah ini sudah terdaftar kompetensinya. Nah, itu BWI selalu cross-check. Terima kasih Bu Isna, Pak Eko. Mungkin untuk pendaftaran nazir, nah ini kan teman-teman kan mengikuti pelatihan sertifikasi nazir melalui wakaf mulia. Nanti untuk e-service-nya ada pertanyaan juga, bisa juga nanti ditanyakan melalui Pak Eko ataupun saya. Nah, ini kita akan coba bantu terus, gitu. Baik, terima kasih Mas Raji dan juga Pak Arif atas sharing kita pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah ini sudah masuk waktu maghrib nih, beberapa peserta sudah izin ya, dan kita akan mencukupkan forum kita pada kesempatan sore hari ini. Sebelum ditutup, kita akan mendengarkan ya closing statement nih dari narasumber kita pada sore hari ini, dari Pak Arif dan juga dari Mas Raji. Silakan dari Pak Arif terlebih dahulu. Masih mute, Pak. Ya, sorry, maaf. Ya, alhamdulillah. Jadi intinya sih kita sama-sama bersama untuk mengembangkan perwakafan nasional ya, karena ini siar juga bagi kita, bagaimana siar kita untuk ekonomi masyarakat, ekonomi nasional ini, peran wakaf ini akan semakin membesar gitu ya, sehingga bisa sama seperti zaman para sahabat radhiyallahu anhum dulu. Yaitu ikhtiar kita sama-sama, jadi kita kembalikan lagi bahwa perjuangan kita untuk meningkatkan wakaf ini adalah jangan lupa kita tahsin niat ya, kita bersihkan kita luruskan niat kita gitu. Niat kita hanya semata-mata lillahi ta'ala ya, jadi itu yang penting. Jadi apapun wakaf ini jangan sampai bukan ada bisnisnya, ada apa, jangan lupa bahwa ini semata-mata juga ibadah dan syiar kita gitu ya. Yaitu insya Allah kita semua sama-sama Allah mudahkan, Allah berkahi. Amin. Terima kasih Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Arif. Selanjutnya dari Mas Raji, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Isna dan Pak Arif atas kesempatannya. Intinya dari BWI mengharapkan bahwa seorang nazir itu harus taat atas legalitas. Ya, legalitas itu penting bagi Bapak Ibu dalam pengelolaan aset wakaf, karena penjagaan aset wakaf itu menjadi tugas pokok dari teman-teman nazir. Jadi taatlah atas legalitas, penuhi legalitas, insya Allah semuanya akan berjalan lancar, serta aset pengelolaan Bapak Ibu akan aman. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Raji atas closing statement-nya. Jadi Bapak Ibu, legalitas kita harus segera kita urus ya. Dan ini alhamdulillah untuk jadwal bulan ini terkait dengan pemenuhan salah satu syarat legalitas nazir wakaf, yaitu 2 orang dari pengurusnya atau anggota itu mempunyai sertifikasi nazir wakaf. Insya Allah Wakaf Mulia Institute akan mengadakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazir wakaf pada bulan Juli ini. Untuk pelatihan online-nya via Zoom adalah hari Rabu dan Kamis 13 dan 14 Juli 2022. Kemudian untuk pra-assessment online itu hari Jumat
untuk pendaftaran ya, pendaftaran sertifikasinya via online dan juga untuk asesmen offline-nya secara tatap muka itu akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2022 dan juga di Semarang pada tanggal hari Rabu 20 Juli 2022. Jadi pastikan bagi lembaga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini ketika baru mengikutkan satu orang anggotanya atau pengurusnya bisa mengikuti di Jakarta atau di Semarang di bulan Juli. Atau Bapak Ibu bisa juga kalau yang sama sekali belum ini ya untuk mengikuti sertifikasi kompetensi nazirnya wajib ya karena itu merupakan syarat ya bagi lembaga Bapak Ibu untuk mendapatkan legalitas dari BWI. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjutnya bisa ini nanti kontak saya juga di 0877 383 55503 atau melalui admin Wakaf Mulia Institute. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Arief Rahman dan juga kepada Mas Raji Reza Ilahi yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai kita semua di sore hari ini sehingga kita menjadi lebih jelas lagi Bapak Ibu ya terkait dengan proses pendaftaran sebagai nazir wakaf uang di BWI dan urgensinya seperti apa. Nah, jadi yang paling penting adalah urgensinya seperti apa sehingga lembaga kita harus mendaftar. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto yang sudah membersamai kita pada kesempatan sore hari ini dan juga kepada Bapak Ibu semuanya, Ustadz dan Ustadzah peserta Forum Pembinaan Nazir Wakaf BWI. Insya Allah kita akan bertemu kembali di forum-forum berikutnya dalam rangka kita senantiasa memperbaiki ya pelayanan kita kepada para wakif dan juga bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik ya untuk para mauquf alaih kita. Marilah forum kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Semuanya. Terima kasih Bu Isni, Pak Arief, Terima kasih Pak Arief. Yo, mari. Pamit ya Bu.